Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Salam dokter sawit, salam petani kelapa sawit. Pemirsa, kali ini saya mendapatkan pertanyaan. Wah, ini pertanyaan cukup lama saya jawab karena sangat sulit, sangat sulit. Pertanyaan berkaitan dengan tanaman lain. Jadi dalam background ini juga saya gunakan tanaman kelengkeng, ya gitu. Jadi pertanyaan intinya begini, Pak, saya punya kebun kelapa sawit yang mengalami masa trek, buahnya sangat sedikit, turun jauh. Nah, bagaimana mengatasi trek ini supaya cepat balik lagi hasilnya tinggi lagi? Karena saya punya pengalaman di tanaman kelengkeng, saya kasih booster itu berhasil. Tanaman kelengkeng tersebut berhasil di luar musimnya, berbuahnya serempak lagi, hasilnya sangat memuaskan begitu. Nah, jadi itu yang terjadi, sehingga teknologi ini boleh tidak kami terapkan, Pak, di kelapa sawit, apakah bisa? Ya, jawabannya saya sebetulnya nggak tahu juga itu kalau menggunakan booster kelengkeng diaplikasikan di kelapa sawit. Nah, jadi saya akan berusaha menjawab mengenai teorinya. Jadi teorinya ya, bagaimana booster itu bisa memacu tanaman kelengkeng berbuah di luar musimnya, dipercepat. Meskipun begitu, itu juga ada syarat-syaratnya. Ya. Syaratnya apa itu? Jadi pada prinsipnya begini, tanaman dalam fasenya itu kan secara umum ada dua, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Nah, sama kelapa sawit juga ya, fase vegetatifnya fase TBM, fase generatifnya TM, nah, kan dua. Jadi ini vegetatif maupun generatif, nah ini dipengaruhi oleh lingkungannya itu dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, pencahayaan. Nah, termasuk dalam hal ini untuk tanaman yang berkayu, yang sehingga kalau berbuahnya itu musiman, tiap tahun musimnya ada, nah, gitu. Sehingga ada buah-buah yang contohnya kelengkeng, durian, rambutan, apalagi ya, itu yang ada musimnya tiap tahunnya. Oh, jadi ini musim durian, musim rambutan, musim duku, musim kelengkeng, kan gitu. Jadi ada musimnya. Jadi ada yang memang musim itu berkaitan dengan iklim global. Nah, dia kan udah adaptasi dengan iklim yang ada. Nah, iklim-iklim yang ada. Jadi pada bulan-bulan tertentu itu tanaman itu dia sudah sensitif terhadap pembungaannya, gitu, terhadap pembungaannya yang sudah siap. Nah, itu nanti di iklim waktu sudah fasenya siap generatif. Jadi kalau kita sekarang cerita waktu fase vegetatif atau kalau sawit contohnya TBM gitu. Ya kalau memang belum waktunya itu ya dipaksa-paksa suhunya sesuai, ya belum keluar bunganya atau buahnya, kan kira-kira gitu. Kalau memang dia masih fase vegetatif atau TBM. Nah, bahkan arahnya itu bisa diatur, ya kan? Diatur supaya kita puas di mana dulu. Contohnya kalau waktu TBM, kalau di sawit, itu kita arahkan vegetatif dulu. Misalnya itu
tekniknya namanya kastrasi itu tadi. Nah, dengan kastrasi dipotong, makanya pertumbuhannya menjadi arahnya vegetatif. Nah, nanti kita bahas yang di kelengkeng ya. Jadi di vegetatifnya. Nah, itu pun secara iklim global, masing-masing tanaman terpengaruh tadi tempatnya. Jadi untuk kelengkeng ini kan sebenarnya berasal dari iklim subtropik yang mempunyai 4 musim, kan gitu, 4 musim. Sehingga beda dengan tropis, sehingga dibawa ke iklim tropis jadi agak sulit berbuah contohnya, karena memang apanya nggak pas, gitu. Buah plum, prunus memang aslinya sana. Di tempat kita dikiranya karena faktor dingin saja, tapi juga ada faktor yang lain yang nggak pas, jadi dia nggak berbuah-buah kan begitu. Kemudian jika tanaman itu sudah memang memasuki masa generatif, kalau sawit ya TM, kalau buah tadi itu misalnya ya ini kalau kasusnya kelengkeng karena dia dibawa impor dari subtropik ke tropik, itu makanya perlu iklim lingkungan yang cocok kan gitu, yang cocok. Nah, sehingga kan dari perputaran 1 tahun itu kan waktu-waktu tertentu dia yang cocok kan begitu. Oh ternyata bulan ini yang cocok pembungaannya sehingga itu. Tetapi dengan adanya itu dipelajari ada usaha intervensi dari manusia untuk mempengaruhi iklim itu tadi. Jadi sekarang kita cerita di fase generatif, tanaman di fase generatif. Nah, di generatif ini untuk masalah pembungaan selain faktor lingkungan juga faktor yang di dalam dirinya, jadi faktor inherennya. Jadi itu difaktori oleh nutrisi dan yang lain-lainnya, nutrisi terutama. Nutrisinya apa? Ya unsur haranya harus dipenuhi semua, makanannya harus dipenuhi semua. Ya. Kalau makanannya dipenuhi semua, termasuk unsur hara itu tadi, ya, kalau sudah cocok, sudah waktunya generatif tadi, makanya harus full. Artinya haranya terpenuhi. Nah, oleh karena itu nanti kalau haranya terpenuhi, ya, arti dalam hal ini pupuknya pas, ya kan, itu fotosintesis lancar, C-nya itu sumber karbonnya, asimilat itu nanti C cukup. Nah, cukup. Jadi nanti faktor mengalami pembungaan itu adalah CN rasio daun. Nah, gitu. Jika CN rasionya tinggi, C-nya makanannya tinggi, asimilatnya itu akan mudah menjadi buah, menjadi buah karena sudah penuh. Apa yang dibutuhkan itu? Oleh karena itu faktor yang mempengaruhi adalah CN rasio tadi. Nah, CN rasio ini tadi kalau sudah memenuhi, di pupuknya bagus, nutrinya bagus, akhirnya tinggal modifikasinya. C-nya yang tinggi, kita harapannya tinggi, kita perbanyak atau kita stop N-nya. Nah, gitu kan. Jadi strateginya itu. Sehingga kita akan memperoleh CN yang tinggi dengan intervensi manusia. Intervensinya melalui apa? Nah, dengan berbagai macam cara. Nah, intervensi ini namanya teknologi of season tadi. Ya, kita pengaruhi. Jadi di luar musim jadi bisa berbuah. Nah, caranya lewat dua pada prinsipnya. Secara fisik atau mekanik dan secara kimia atau hormonal. Nah, hormonal melalui zat pengatur tumbuh. Nah, kan gitu. Jadi nanti kita bicarakan di kelengkeng yang sudah banyak dipraktekkan gitu. Jadi hanya pertanyaan tadi untuk sawit sudah dicoba belum? Saya belum pernah mencoba, tapi teorinya seperti itu. Jadi kalau untuk tanaman yang tahunan berkayu itu ada musim tadi, musim dipengaruhi oleh ini, faktornya ini. Nah sekarang teknologi off season itu apa saja? Makanya kita mengenal, wah kok tanamannya nggak berbuah-buah, tolong dipacu dengan cara banyak. Ada yang dikerat, dilukai batangnya, kan dia kan suruh gitu. Ada yang di pruning, dipangkasi daunnya, dipotong. Ya itu supaya tidak tadilah C yaitu tadi hasil asimilat tadi tidak menumpuk terlalu untuk pertumbuhan vegetatif, dipotong kan gitu, dilukai itu tadi. Nah kemudian
tadi dipotong, di pruning, dililit, di piercing, gitu. Itulah secara apa namanya, secara fisik atau mekanik. Yang kedua melalui hormonal, yaitu hormonalnya apa? Ditambah gibberellin, ada yang coba ditambah apa namanya, ZBT, ditambah paclobutrazol, kan gitu. Jadi dia menghambat pertumbuhan vegetatifnya sehingga dia ke arah generatif, atau memacu cah dormansi melalui etilen, kan gitu. Jadi semua itu adalah mengatur C per N. Nah, jadi supaya dia kapan arahnya itu supaya cepat berbuah. Nah, gitu pemirsa. Jadi itu aplikasi di tanaman musiman tadi yang berbuahnya musiman. Nah, itu yang digunakan tekniknya. Bisa lewat fisik, bisa lewat apa namanya, hormonal, lewat ZPT. Itu yang digunakan bisa paklop. Makanya itulah booster itu ada di situ. Pakai ada yang nanti pakai KNO3 kan sebagainya. Jadi dengan demikian dia kan sudah memang waktunya generatif dan dipacu sehingga akan dipaksa untuk berbuah. Tetapi semua dengan syarat-syarat seperti itu tentunya. Nah, dengan teori seperti itu ya sedikit banyak bisa diterapkan di kelapa sawit. Memang kelapa sawit bukan musiman gitu, bukan musiman, tapi sepanjang tahun kan juga ada apa ya, polanya semester 1, semester 2, ada yang produksinya itu ada yang 50%, ada yang 45, 55 kan gitu. Tapi kan kalau di tanaman tahunan itu ada lagi apa, masalah pemacuan buah ini nanti berpengaruh pada masalah biannual bearing. Jadi kalau dipacu di tahun ini, tahun depan turun produksinya kan gitu. Karena ada siklusnya, dipacu di sini di tahun depan turun. Ya, oleh karena itu ini kalau di kelengkeng ini sudah dibuktikan sudah banyak yang berhasil. Nah, dengan syarat-syarat semua sudah terpenuhi. Satu, memang sudah memasuki fase generatif. Nah, fase generatif tadi dilihat, ini untuk kasus kelengkeng ya, dilihat CN rasionya tinggi belum kan gitu. Ditandai dengan apa? Biasanya kalau di kelengkeng itu semua sudah daunnya sudah hijau tua, tidak ada pertumbuhan yang muda. Artinya kan sudah N-nya sudah kecil, berarti semua sudah siap untuk di booster kan gitu. Itu salah satu contohnya. Setelah itu nampak sudah waktunya dipangkasi, kemudian bisa ditaruh booster itu tadi, disiram di dalam tanah. Nah, kemudian selang beberapa kemudian ditambah dengan pemupukan yang tepat. Nanti biasanya waktu tertentu hampir 1 bulan atau apa, buah itu sudah mulai keluarnya. Itulah dipacu sebelum masanya. Itulah teknologi off season-nya, di luar musim ya kan. Ya, ini tapi kalau diaplikasikan di kelapa sawit, mari kita coba gitu. Apakah waktu track ini bisa, nah, gitu. Karena di kelapa sawit juga itu dipengaruhi faktor lingkungan. Itu pasti hampir 2 tahun yang lalu terpengaruh stres. Stresnya karena kekurangan air, kekurangan nutrisi, munculnya baru hampir 2 tahun kemudian. Nah, kan gitu baru track, ya kan gitu. Ya, untuk mengatasi track ya itu harus dijaga nutrisinya tadi itu, fase generatifnya dijaga terus. Ya, harus dipupuk karena ada hara terangkut panen ya kan. Nah, makanya itu harus dikasih pupuk yang tepat, makanannya cukup, baru dia akan mengeluarkan bunga betina maupun jantan sesuai porsinya. Kalau makannya tidak stres ya buah betinanya kan banyak kan gitu. Itulah tekniknya. Baru kalau itu semua baru menggunakan tadi, kalau mau mencoba hormon itu tadi yang apa, booster itu tadi, boosternya itu tadi dicoba gitu. Ya, untuk memacu, tapi asal catatannya nutrisinya semua sudah lengkap. Jadi itu ya, mudah-mudahan jawabannya
bisa memuaskan lah ya. Nah, itu ya, kita coba itu tadi secara teori teknologi off season atau untuk memaksa pembuahan keluar buah. Ini juga harus dipaksa keluar buahnya di kelapa sawit, tadi hasilnya belum tahu gitu. Ya kita cobalah. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang sulit itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.